Pengacara keluarga almarhum Kamarudin Simanjuntak menilai Baradae hanya dikorbankan dalam kasus ini. Kamarudin tak percaya teori baku tembak pada kasus itu. Kamarudin juga membeberkan sejumlah keterangan Baradae yang dinilai janggal. Salah satu diantaranya mengenai beda pernyataan dari pihak Baradae yang menyebut penembakan dilakukan dari jarak jauh. Belakangan, Baradae pun merubah keterangannya. Yang lucu, Baradae tadinya hanya menembak dari atas. Setelah saya buka satu persatu, dia bilang saya tembak lagi supaya benar-benar lumpuh, kata Kamarudin dalam program Duo CCTV Once pada Kamis 4 Agustus 2022. Itu karena Baradae tidak punya kecerdasan untuk itu. Baradae itu nggak cerdas, dia diumpankan, ujar Kamarudin. Kamarudin juga mempertanyakan mengenai Baradae yang dinilai sebagai penembak jitu. Baradae sempat diisukan sebagai pelatih, seolah-olah kita bodoh. Mana ada Bayangkara 2 pelatih sniper, padahal dia baru belajar megang senjata, nembaknya juga belum lurus, kata Kamarudin. Oleh karena itu jangan menebar hoaks, kita semua sudah pintar, sambungnya lagi. Sementara itu, kuasa hukum Barada Richard Eliezer alias Baradae, Hervan Demerku mengaku merasa bingung atas pasal yang disangkakan kepada kliennya, khususnya pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam pidana. Sebagai informasi terkait pasal tersebut, berarti adanya sangkaan bahwa Baradae tidak melakukan sendiri terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kebingungan Hervan lantaran adanya perbedaan versi antara apa yang dikatakan Baradae selaku klien kepada dirinya dengan pasal yang disangkakan. Adapun kronologi yang dibeberkan oleh Baradae, dirinya melakukan tembak-menembak dengan Brigadir J secara sendiri. Terkait dengan pasal 55 dan 56 KUHP, itulah yang kami juga masih bertanya dan masih bingung. Karena berdasarkan fakta yang disampaikan oleh klien kami, jadi pada saat itu hanya klien kami dan Brigadir J yang melakukan tembak-menembak, katanya dalam Indonesia Lawyer Club pada Jumat 5 Agustus 2022. Jadi kita bertanya, siapa yang membantu? Dan itu setahu saya seiring dengan informasi yang beredar di media, imbuhnya. Jadi tidak ada pihak lain, kata Hervan. Meski kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka, Hervan masih meyakini bahwa Baradae menerima tembakan terlebih dahulu dan membalasnya kepada Brigadir J sebagai bentuk bela diri. Hervan juga mengungkapkan jika tidak ada Baradae saat adanya dugaan pelecehan terhadap istri ex-Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, maka pihak lain yang berada di tempat kejadian perkara tidak akan selamat. Hanya saja, ia tidak menjelaskan siapa saja yang berada di tempat kejadian perkara tersebut. Ada yang disampaikan ke kita bahwa jika tidak ada Baradae, saat itu mungkin yang lain juga nyawanya mungkin bisa hilang juga saat itu, kata Hervan. Jadi Baradae saat itu bisa dianggap sebagai pahlawan. Jadi saat itu Baradae menjalankan tugas, membela diri terhadap ancaman yang ada pada dirinya, jelas Hervan lagi.